Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Tiga sahabat. Di tempat lain, saat ini Al sedang keluar dari kompleks perumahan Hertasning setelah mengantarkan Nos ke kantor agensi. Al awalnya memutuskan untuk ke rumah kedua orang tuanya, akan tetapi tiba-tiba Al mengingat sesuatu terlupa di apartemennya. Akhirnya Al memutuskan untuk kembali ke apartemennya dan segera memutar arah mobilnya menuju jalan Andi Pangeran Petarani. Al mengingat kejadian semalam di apartemennya, membuatnya tersenyum sendiri dan sangat lekat di ingatannya bagai apa yang terjadi semalam. Kok aku jadi keinget dia ya, gumam Al pelan. Kejadian semalam, Al masih mengingat dengan jelas saat dia memberanikan diri mengganti pakaiannya sudah sangat basah akibat terkena muntahnya sendiri. Lama Al menatapnya, membuatnya hampir saja karena ya itulah Al akhirnya tidak melakukan dan mengurungkan niatnya. Akhirnya dia segera meninggalkan apartemennya menuju rumah kedua orang tuanya untuk mengambil sesuatu. Saat tiba di rumah orang tuanya, Al segera meminjam pakaian ganti sekaligus pakaian tidur wanita ke adik bungsunya. Setelah dibujuk oleh Al bahwa jangan bilang ke ortu mereka dan tentu saja beberapa lembar uang ratusan ribu, akhirnya Al berhasil mendapatkan pakaian dari Eci. Secepat mungkin Al menuju kembali ke apartemennya. Saat tiba di kamarnya, Al segera memakaikannya. Karena ngantuk, maka Al memutuskan untuk tidur di sebelah gadis itu sesaat sebelum ia membuka kaosnya. Terlihat di wajah Al sangat ceria. Ia senyum-senyum sendiri mengingat semua kejadian semalam. Sambil melangkahkan kakinya naik ke apartemennya. Namun saat tiba di koridor yang menuju ke kamarnya, Al menghentikan langkahnya saat tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesosok gadis yang sedang duduk selonjoran sambil bersandar di dinding samping pintu dengan lemas. Reva, ujar Al. Namun tak ada jawaban dari gadis itu. Sepertinya gadis itu sudah tertidur menunggu Al. Al berjongkok di hadapan Reva lalu menepis rambut gadis itu sedikit yang sempat menutup wajah cantiknya. Reva menggeliat dan langsung terjaga dari tidurnya. Lalu ia terkejut saat menyadari ternyata ia baru saja tertidur dan di hadapannya Al tersenyum menatapnya lembut. Kok kamu ada di sini? Tanya Al mencoba membantu Reva untuk berdiri. Astaga, jadi tadi gua nunggu 2 jam. Reva terkejut saat melihat arloji di lengan kirinya. Wajahnya menampakkan wajah cemberut ke arah Al. Jadi kamu udah lama di sini? Iya, dan buruan lu buka pintu Gi, ada barang gua ketinggalan di dalam, jawab Reva dan Al segera membukanya apartemennya. Secepatnya Reva berlari masuk untuk mengambil kotaknya di dalam kamar pribadi Al. Akhirnya ketemu juga. Reva terlihat lega saat kotak itu masih ada di atas meja. Udah ketemu? Tanya Al menghampirinya. Nih, gua nggak bisa masuk rumah kalau kotak ini hilang tahu, soalnya kunci rumah gua ada di dalamnya, jawab Reva. Mau kemana? Tanyanya sambil menahan lengan gadis itu yang ingin pamit pulang. Mau pulang lah, jawab Reva. Kenapa nggak tinggal di sini aja menemaniku, ujar Al yang membuat Reva sedikit terkejut.
Masa gue harus tinggal sama lu sih? Jawab Reva sewot. Kan aku juga gak suka sama, ujar Al menggantung ucapannya. Iya sih, lu mah sukanya sama cowok, bener kan? Al hanya mendengus lalu segera menarik lengan Reva untuk duduk di sofa. Mau ngapain lu? Ujar Reva. Udah, gak usah pulang, mending kamu nemenin aku dulu di sini. Habisnya bete nih kalau tinggal sendiri, ujar Al memelas. Sejenak Reva berpikir mengenai tawaran Al dan kemungkinan dia tidak akan mampu membayar hutang ayahnya dalam waktu dekat. Dan tentu saja rumahnya akan disita oleh rentenir, apalagi mengingat duit pun dia tak punya. Akhirnya berlagak berat hati dia pun mengangguk mengiyakan tawaran pria itu. Tapi hanya ini malam aja, besok gua harus pulang ke rumah, ujar Reva sedikit jaim. Ya udah, makasih ya. Sip, anggap gua kasihan sama lu, ujar Reva. Beberapa saat kemudian, sepertinya gadis itu makin terbiasa dengan Al yang menurutnya pria itu tidak menyukainya. Kemudian seperti tak terjadi apapun, Reva mulai merebahkan badannya dengan posisi miring menghadap ke Al. Al, tuh kekasih lu yang mana tadi? Yang tadi mana? Tanya Reva sambil tersenyum jahil. Oh, lagi ke Manado, jawab Al singkat, lalu mengalihkan kembali pandangannya dari gadis itu. Lu tuh ganteng, tapi kok bisa-bisanya ya kayak gini? Tanya Reva ceplas-ceplos. Sakit kalau sama wanita, mending juga sama cowok. Hahaha, gue jadi pengen ngetes lu nih. Jangan-jangan sebetulnya lu itu sukanya sama cewek. Maksud kamu apa? Tanya Al gugup. Balik sini napa Al? Ujar Reva sambil menarik wajahnya menghadap ke dia. Kenapa? Bagi dulu selimutnya, ujarnya yang langsung menarik selimut untuk menutupi badannya. Menurut lu, gua cantik gak? Iya, ujar Al. Kalau cantik, kok cowok gua ninggalin gua gitu aja sih? Padahal kan gua udah niat mau ngasih apa yang gua punya semuanya ke dia, ujar Reva menatap dengan wajah murung. Emangnya selama ini cowok kamu gak pernah ngelakuin hal itu denganmu? Gak pernah, jawab Reva. Terus cowok kamu yang sebelum-sebelumnya? Gak pernah juga, hanya sebatas pegangan tangan doang, kata Reva kembali menoleh. Oh, syukur deh. Hah? Maksud lu syukur kenapa? Ujar Reva menatapnya penuh bertanya. Tutup dulu, ntar kita tidur lagi, ujar Al karena saat ini ia keringat dingin. Ya udah, gue percaya kalau lu beneran kayak gini, haha, ujar Reva lalu menarik full selimutnya sambil menutup badannya. Setelah ngobrol ringan, akhirnya keduanya memejamkan mata menuju ke alam mimpi. Kantor pusat PT 3 Mandiri Perkasa Tbk terletak di Jalan Rasuna Said nomor 14. Citra pagi ini terlihat baru saja turun dari mobil di depan lobi. Kemudian ia menyerahkan kunci mobilnya ke security untuk memindahkan ke parkiran direksi. Pagi, Bu. Semua karyawan yang berpapasan dengannya akan menyapanya, mengingat dia adalah adik pemilik perusahaan sekaligus direktur HRD yang baru saja diberikan tanggung jawab oleh Al untuk posisi tersebut. Citra seorang gadis cantik dengan postur tubuh profesional, kulit putih berbalut blazer krem dengan rok berpadu dengan warna blazernya membuatnya pagi ini tampil begitu cantik. Senyumnya sangat ramah, membuat para karyawan makin betah berlama-lama menatapnya. Mr. L alias Mr. Lara yang baru saja tiba di depan lift berpapasan dengan Citra. Mau naik? Tanya Citra tersenyum. Iya cantik, jawab L, dan matanya tak lepas menguliti setiap apa yang ada pada diri gadis itu, adik sahabatnya. Selama ini, ia hanya bisa menelan ludah saat bertemu atau bahkan membayangkan tentang gadis itu. Tidak ada keberanian sama sekali untuk menegurnya, mungkin karena mengingat Citra adalah juara judo tingkat nasional. Dasar. By the way, Kak Al kapan balik ya? Tanya Citra saat berada di lift bersama pria itu. Minggu depan kali, El menjawab tanpa melepaskan pandangannya. Iya nih, Citra pengen diskusikan masalah pengalian dana pensiun ke pihak DPLK. Coba lu telepon aja si Alnya, siapa tahu dia punya plan lain. Pintu lift pun terbuka, keduanya berjalan keluar dari lift. Lu cantik banget hari ini, Cin, gumam El
El dengan suara pelan saat gadis itu baru saja ingin melangkah. Namun suara El cukup terdengar di telinga Citra. "Thanks ya El," kata Citra menoleh. Gak ngefek juga. El kembali bergumam. "Gua dengar kali apa yang lu bilang," ujar Citra. "Banyak anak-anak nih, lu jangan bikin malu gua ya," bisik El. Citra hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian saat baru 2 langkah, kembali El bertanya, "Cit, mau dinner bareng gak bentar?" El mencoba keberuntungannya lagi saat ini. "Mau ngajak ngedate nih ceritanya?" Citra balik bertanya saat menghentikan langkahnya sambil menoleh ke El. "Kalau boleh," kata El nyengir. "Tapi sayang, gua ada janji sama Mas Oji," jawab Citra. "Oke, fix." El hanya bisa menelan ludah dan hanya bisa bermimpi kapan ia akan punya kesempatan jalan berdua dengan gadis itu. "Bye El," ujar Citra lalu melanjutkan langkahnya menuju ruangannya. El masih menatap Citra dari belakang. "Cit, kapan gue punya kesempatan berduaan dengan lo?" Gumam El pelan saat Citra menghilang dari balik pintu kaca yang bertuliskan "akhir date".